Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sheila Irvani, kelas 18, absen 30. Di sini saya akan mempresentasikan tugas geografi dengan materi dinamika atmosfer atau perubahan-perubahan yang ada di atmosfer. Di antaranya yaitu lapisan-lapisan atmosfer. Yang pertama, ada lapisan atmosfer yang terdiri dari 5 lapisan, yaitu lapisan troposfer adalah lapisan gejala alam atau tempat terjadinya fenomena alam seperti angin, hujan, dan badai. Yang kedua, lapisan stratosfer adalah lapisan ozon yang melindungi bumi dari matahari. Yang ketiga, ada lapisan mesosfer adalah lapisan yang melindungi bumi dari benda langit seperti meteor. Yang keempat, lapisan termosfer adalah lapisan yang terdapat ion listrik dan orbitnya satelit. Yang kelima, lapisan eksosfer adalah lapisan udara atau ujung atmosfer. Yang kedua, ada unsur-unsur cuaca atau iklim. Ada 3, yaitu awan, angin, dan hujan. Awan adalah kumpulan titik air atau es yang dapat mempengaruhi curah hujan. Angin adalah udara yang berhembus dari arah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Hujan adalah intensitas air hujan yang jatuh pada lokasi dan waktu tertentu. Awan ada 3, yaitu yang pertama, awan tinggi atau cirrus berada di ketinggian 6-12 km, awan sedang atau cumulus berada di ketinggian 2-6 km, awan rendah atau stratus berada di ketinggian 2 km. Awan tinggi terdiri dari cirrus adalah awan tipis yang berbentuk seperti serat. Awan tinggi cirrostratus adalah awan tipis yang berbentuk seperti lapisan transparan. Awan tinggi cirrocumulus adalah awan tipis yang berbentuk gumpalan kecil. Awan sedang atau cumulus terdiri dari autocumulus, awan biru keabuan menyerupai lapisan, dan awan altostratus, awan yang berbentuk lapisan rapat mirip selubung atau cadar. Awan rendah atau stratus terdiri dari stratocumulus, awan yang tipis merata, awan subcumulus berbentuk gumpalan kecil di langit. Awan nimbus stratus adalah awan yang dapat menghasilkan hujan dan salju. Yang kedua ada angin. Angin adalah udara yang berhembus dari arah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Angin ada 2, ada angin tetap dan angin tidak tetap. Angin tetap adalah angin yang arahnya tetap sepanjang tahun. Angin tidak tetap adalah angin yang arahnya berubah-ubah. Angin tetap ada 5, yaitu yang pertama angin pasat, angin yang berhembus stabil dari daerah subtropis ke daerah khatulistiwa. Yang kedua angin antipasat, yang berhembus dari daerah khatulistiwa ke daerah subtropis atau kutub. Yang ketiga, angin timur yang berhembus dari daerah kutub yang bertekanan tinggi ke rendah. Yang keempat, angin barat, angin yang berhembus dari daerah subtropis ke daerah subkutub. Yang kelima, angin kutub berhembus dari daerah kutub ke daerah subkutub. Angin tidak tetap ada 3, yaitu yang pertama, angin lokal, angin muson, dan angin fon. Angin lokal ada 4. Yang pertama, angin laut berhembus dari arah laut ke darat pada siang hari. Yang kedua, angin darat bertiup dari daratan ke laut pada malam hari. Yang ketiga, angin gunung bertiup dari gunung ke lembah. Dan angin lembah bertiup dari lembah ke gunung. Yang kedua, ada angin muson. Angin muson adalah angin yang arahnya berubah-ubah setiap 6 bulan sekali. Yang pertama, ada angin muson barat yang berhembus dari daerah Asia ke Australia pada bulan Oktober sampai April yang menyebabkan musim hujan. Yang kedua, angin muson timur yang berhembus dari Australia ke Asia pada bulan April hingga Oktober yang menyebabkan musim kemarau. Yang ketiga, ada angin fon atau angin yang memiliki sifat panas kering di masa udara menaiki pegunungan lalu turun di sisi lain, seperti angin beting di Probolinggo atau angin darat di Sumatera Utara. Yang ketiga, ada hujan. Hujan adalah intensitas air hujan yang jatuh pada lokasi dan waktu tertentu. Hujan ada 5. Yang pertama, hujan orografis adalah hujan yang terjadi dalam pegunungan. Yang kedua, hujan zenital adalah hujan yang terjadi di daerah khatulistiwa. Yang ketiga, hujan frontal adalah hujan bertemunya udara panas dan dingin. Hujan asam adalah hujan akibat polutan di udara. Hujan buatan adalah hujan yang diinduksi manusia yang menyamai awan dengan bahan kimia. Yang ketiga, ada iklim menurut beberapa tokoh. Yang pertama, ini menurut tokoh Junghung berdasarkan ketinggian tempat dan jenis tanaman. Ketinggian 0 sampai
500 beriklim panas dan memiliki tanaman padi dan tebu. Ketinggian 500 sampai 1500 memiliki iklim sedang dan memiliki tanaman tembakau, kopi, dan coklat. Ketinggian 1500 sampai 2000 memiliki iklim sejuk dan memiliki tanaman sayuran, kopi, dan teh. Ketinggian 2000 sampai 2500 beriklim dingin dan tidak ada tanaman. Iklim matahari berdasarkan astronomis atau berdasarkan khatulistiwa dengan keterangan 0 derajat hingga 23 derajat lintang utara dan 0 derajat hingga 23 derajat lintang selatan adalah tropis. 23 derajat utara hingga 40 derajat lintang utara dan 23 derajat lintang selatan hingga 40 derajat lintang selatan adalah subtropis. 40 derajat lintang utara hingga 60 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan hingga 60 derajat lintang selatan adalah sedang. 60 derajat lintang utara hingga 90 derajat lintang utara dan 60 derajat lintang selatan hingga 90 derajat lintang selatan adalah dingin. Yang kedua, iklim menurut toko Smith Ferguson adalah menentukan jumlah curah hujan, yaitu berdasarkan perbandingan jumlah bulan basah dan bulan kering dengan rumus Q sama dengan jumlah bulan kering dibagi jumlah bulan basah dikali 100%, dengan keterangan lebih dari 100 ml basah, kurang dari 60 ml adalah kering. Yang ketiga, iklim menurut toko Köppen berdasarkan rata-rata hujan dan temperatur jenis iklim tropis, suhu rata-rata bulanan di atas 18 derajat Celcius, iklim kering, curah hujan rendah, suhu bervariasi tergantung musim, iklim sedang, musim dingin yang sejuk dan musim hangat yang sangat hangat, iklim benua, musim dingin yang sangat dingin dan musim panas yang sangat panas, iklim kutub, suhu rata-rata sepanjang tahun di bawah 10 derajat Celcius, dan yang terakhir, iklim menurut toko Old Domain berdasarkan hitungan bulan basah dan bulan kering dan tidak diperbandingkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.